Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan sadati Nabi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wal ustadz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammad al-Saqaf wa auladihi al-jami' wa akhwani al-jami'. Thumma ila ruhi sahibi ratib wa qutb al-irshad wa khawth al-ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ السيد عبد الله بن حسين بن طاهر الحضرمي وصوله وفروعه. ثم إلى روح الشيخ نووي بن عمر الجاوي البنتني وصوله وفروعه. أن الله الكريم تغشانا تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, segenap para satid, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, dan segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam naungan rahmatnya dan dalam bingkai majelis ilmu yang mudah-mudahan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk bab pertama dalam kitab Sulamut Taufiq fi Mahabbatillahi ala Tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum ila an qala babu usuluddin faslun fi ahammi ma yajibu ala kulli mukallafin yajibu ala kaffatil mukallafina ay ghairil muslimin ad-dukhulu fi dinil Islam. Ini penting untuk kita pahami, Pak. Wajib bagi segenap mukallaf. Mukallaf yang dimaksud wajib di sini yang selain muslimin, selain orang Islam. Wajib bagi mereka ngapain? Ad-dukhul fi dinil Islam. Masuk ke agama Islam. Jadi wajib bagi orang-orang yang mukallaf untuk mereka masuk ke dalam agama Islam. Ada dua poin yang akan kita bahas. Definisi mukallaf itu apa, dan kok mereka wajib masuk Islam, bukannya nggak ada paksaan. Nah, nanti kita bahas. Sekarang kita bahas dulu mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf beda dengan mu'allaf ya. Nah, itu beda satu huruf, beda maknanya jauh sekali. Ya, mukallaf ya, kalau mu'allaf pakai hamzah. Ya, mu'allaf ya, ini orang yang baru masuk Islam. Ya, mu'allaf ini pakai kaf. Perbedaannya cuma satu huruf nih. Satu pakai hamzah, satu pakai kaf. Kalau mukallaf adalah orang yang terkena taklif. Artinya orang yang terkena beban syariat. Nah, sebenarnya syariat ini awalnya sama Allah itu ditawarkan ke langit, bumi, dan gunung, Pak, untuk diemban agama ini. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, ya, surat 33 ayat 72. Nah, ini sebenarnya pertama kali agama ini atau syariat ini Allah tawarkan kepada gunung, ya, langit dan bumi.
Allah berfirman surat Al-Ahzab surat 33 ayat 72, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi pada awalnya, pada mulanya Allah telah menawarkan amanat. Nah, amanat yang di sini ada yang bilang agama secara umum, ya, dan enggan untuk memikul amanat tersebut, khawatir nggak bisa ngelaksanain karena berat. Lalu ini begitu berat untuk dipikul. Baik. Nah, di sini mukallaf itu harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, orang yang disebut mukallaf itu satu orang yang sudah baligh. Ya. Baligh ini usianya sudah 15 tahun Hijriah, hitungan Hijriah, atau sudah keluar air mani, atau sudah haid atau menstruasi bagi wanita. Wanita itu berarti 3 ini. Kalau perempuan, kalau laki-laki cuma 2, 15 tahun atau keluar mani. Kalau perempuan salah satu dari 3 itu. 15 tahun Hijriah, keluar mani, perempuan bisa keluar mani, cuma beda struktur komposisinya, tidak seperti mandinya laki-laki. Dan haid gitu ya. Ini baligh. Yang kedua akil. Akil berakal. Mohon maaf, sudah dewasa, sudah keluar mani, sudah haid, tapi gila, junun, atau mohon maaf ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Nah itu yang kena Down syndrome gitu ya. Nah itu nggak berakal. Dalam arti nggak berakal, mereka tidak bisa berpikir, maka dia tidak terkena taklif, tidak terkena beban syariat. Yang ketiga, nah tablughumul da'wah. Ya, tablughumud da'wah. Artinya mereka sampai dakwah ke mereka gitu ya. Artinya dakwah itu sampai ke mereka. Ya, dakwah atau sampainya dakwah ke mereka. Nah, contohnya, kasusnya, kalau di zaman dulu ada orang tinggal di ujung gunung, di hutan belantara, yang zamannya saat itu listrik belum tersedia, alat-alat teknologi, media-media elektronik apalagi. Jadi orang kalau mau tahu Islam ya kudu harus face to face sama orang. Sedangkan itu daerah tidak terjamah. Dari mulai dia lahir sampai dia mati, dia nggak dengar tentang Islam. Sama sekali nggak dengar, bukan dibuat-buat. Ya, dai nggak ada yang nyampe ke situ karena daerahnya sangat istilahnya apa? Sangat terisolasi, ya terpencil. Akhirnya terisolasi dari dunia luar. Benar-benar lahir di situ, hidup di situ, mati juga di situ. Dia nggak dengar sama sekali tentang Islam, nggak tahu apa itu Islam. Nah dia nggak kenapa beban syariat. Ya fair loh, masa nggak tahu Islam tiba-tiba begitu mati diminta untuk apa? Untuk dimintai tanggung jawab atas Islam. Dia Islamnya aja nggak tahu. Nah itu kan Allah fair gitu ya. Jadi nggak bisa kemudian dia dimintai pertanggungjawaban syariat. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra. Nah ini ya, surat Al-Isra surat 17 ayat 15. Surat Al-Isra surat 17 ayat 15 di penggalan terakhir, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Konteksnya, siapapun orang yang hidup dari lahir sampai mati nggak tahu sama sekali tentang Islam, ya Allah nggak akan siksa. Karena dia nggak punya tanggung jawab, dia nggak punya kewajiban untuk memeluk Islam karena memang nggak tahu. Gitu. Beda kalau orang sudah tahu, dakwah sampai ke mereka tapi mereka menolak. Nah itu kena tanggung jawab. Ya konteksnya dalam masa sekarang rasa-rasanya daerah seterpencil apapun sosial media, TV sudah masuk gitu kan. Apalagi dengan kecanggihan handphone sekarang,
Di tempat terpencil aja orang bisa nonton dari belahan dunia manapun begitu. Nah, dari ayat ini juga akhirnya ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bapak ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk orang yang selamat. Karena bapak ibunya Nabi itu hidup di masa transisi. Istilahnya ahlul fatrah. Ya, orang-orang yang hidup di masa transisi. Jadi nabinya belum, rasulnya belum lahir, ya kan, Nabi Muhammad belum lahir. Tapi nabi sebelum rasul siapa? Nabi Isa. Udah selesai. Nabi Isa udah diangkat ke atas langit, ya, kemudian syariatnya sudah selesai, nabi selanjutnya belum diutus. Maka dari ayat ini, ya, ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bapak dan ibunya Nabi Muhammad SAW termasuk minan najin, termasuk dari orang-orang yang selamat dan tidak terkena azab. Kenapa? Karena tidak ada rasul di masa hidup beliau, gitu ya. Kecuali kalau mereka hidup sampai Nabi diangkat jadi rasul, nah baru mereka harus mengikuti ininya Nabi, gitu ya. Baik, itu jelas ya. Jadi syarat selanjutnya kriteria mukallaf selanjutnya adalah tablughumud dakwah, artinya sampai dakwah ke mereka, gitu ya. Nah, inilah kriteria mukallaf. Kalau tidak memenuhi kriteria ini, maka dia akan terkena kewajiban syariat. Misalnya di sini gila, wajib sholat gak? Orang gila wajib sholat gak? Maka kalau ada orang nggak mau sholat, gampang. Nah, suruh jadi selesai, gitu ya. Nah, ini namanya mukallaf. Nah, berarti Pak, orang-orang kafir ini kan memenuhi kriteria ini semua. Ya, kebanyakan orang kafir dia sudah balik, dia berakal, dakwah sampai ke mereka. Nah, maka di dalam kitab yang kita baca, yajibu ala kafatil mukallafin, wajib bagi segenap orang-orang mukallaf yang selain muslimin untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, kok wajib sih Ustaz? Bukannya kita nggak boleh memaksa mereka, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin, kan jelas kok kalimatnya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Nah, kudu dibedain Bapak Ibu. Kitab tadi Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan yang di dalam fakta dan realitasnya semua manusia ketika sudah memenuhi kriteria mukallaf, dia wajib masuk Islam. Kenapa? Karena dia nggak masuk Islam, ada ancaman disiksa nggak? Ada ancaman disiksa nggak orang-orang kafir itu? Masuk neraka nggak? Nah, kan? Berarti mereka wajib masuk Islam untuk selamat dari itu. Nah, ayat ini berbicara dari pihak luar, pihak selain orang non muslim tadi, orang kafir tadi, nggak boleh maksa, gitu loh. Ada orang teman kita Kristen, Hindu, Buddha, bagi mereka wajib masuk Islam dengan kesadaran sendiri, dengan pencarian mereka sendiri, dengan logika mereka sendiri. Tapi kita yang berbaur bermasyarakat dengan mereka nggak boleh maksa itu. Cuman kalau kita ya sedikit-sedikit, tipis-tipis kita kasih pencerahan, dialog, gitu kan, ya boleh. Masalah nanti dia terima atau enggak ya urusan dia, udah. Yang penting kita udah coba. Salah satu yang sekarang bagus kontennya untuk membahas itu si Koh Dandi itu ya, Koh Danditan itu, yang orang Chinese ya aslinya nih, mualaf kan dia kan. Koh Dandi itu bagus, dia tuh membedah kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru, yang versi Inggrisnya, versi terjemahan Indonesia, ternyata banyak sekali versi dan perubahan, distorsi. Jadi antara asli yang berbahasa Inggris dengan terjemah yang berbahasa Indonesia juga banyak sekali kontradiktif, itu ya, dirubah-rubah dan lain sebagainya. Nah, itu bagus tuh untuk sekedar membuka wawasan kita, gitu ya. Ini malah lagi rame nih masalah azan maghrib. Yang umat Kristianinya nggak masalah, yang orang Islam sendiri mana
kehebohan. Yang umat Kristiannya gak ada masalah, azan aja tetap. Atau Yusuf Kala membuat solusi dibagi layar deh, tetap yang kecil live, azan tetap berlanjut tapi live-nya tetap ditampilin itunya apa, acara misahnya. Kan Paus lagi ke Jakarta nih, Paus kan. Nah ini gara-gara akhirnya heboh lagi aja di media sosial gitu ya. Nah jadi itu Pak, wajib. Karena gini, saya mau tanya coba, orang kafir Pak, kalau dia sampai mati kafir, nih kita lihat dulu ayatnya. Misalnya surat Ali Imran, surat 3 Ali Imran ayat 91, ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati dalam kekufuran, wa hum kuffar, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Ketika orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir, tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Jadi value atau nilai dari iman yang sekarang kita punya itu senilai emas sepenuh bumi. Berarti kaya nggak kita Pak dengan keimanan yang kita punya sekarang? Kaya nggak kita? Loh kaya. Man uangnya doang yang rada-rada. Tapi kaya kita dengan keimanan kaya. Uangnya doang rada ngepres begitu. Bukannya nggak ada, ngepres aja. Tapi alhamdulillah Pak, jangan disia-siain nikmat iman ini mahal. Artinya besok kalau orang kafir misalnya mati terus mau menebus iman, mau beli iman dengan harga emas sepenuh bumi, mereka mau menebus dirinya dengan iman, mereka nggak akan bisa, nggak akan diterima tuh. Karena ada tuh orang Uganda, politikus Uganda mati bawa uang. Kenapa katanya? Saya mau ini, mau apa nama? Mau nyogok apa? Suap Tuhan lagi beritanya tuh. Bukan menyuap malaikat lagi Pak, menyuap Tuhan agar masuk surga. Apa itu pikiran mereka gitu ya. Cuman kesian aja gitu. Loh, uang mereka aja dibawa ke Indonesia kagak laku, apalagi dibawa ke akhirat. Jadi, nah, sekarang gini, dari surat Ali Imran tadi, ya surat 3, surat Ali Imran, berarti kan ketika orang kafir menebus dengan emas sepenuh bumi untuk apa namanya beli iman kan nggak dapat. Nah, berarti saya tanya, berarti orang kafir nanti disiksa nggak di akhirat? Nah, disiksanya itu karena dia kafir atau karena dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak bayar zakat? Karena sebab apa dia apa namanya disiksanya? Pertama kali karena dia kafirnya, disiksa karena kafir. Kan gitu tadi ayat itu. Atau apa namanya tadi jelas itu. Nah, perbedaan pendapat selanjutnya di kalangan usuliyun, para ulama usul fikih, nanti apakah si kafir ini disiksa juga karena beberapa tanggung jawab syariat? Dari sholat, mereka nggak sholat, disiksa nggak gara-gara nggak sholat? Puasa, disiksa nggak gara-gara nggak puasa? Zakat, haji, dan lain sebagainya. Nah, artinya ini kan syariat Pak. Kalau di sini kan dia karena kekufuran, karena akidahnya dia disiksa. Iya, karena akidahnya dia tidak beriman dan tidak bertauhid kepada Allah, akhirnya disiksa. Orang kafir itu, terutama waktu di Mekah itu Nabi menghadapi kafir Quraisy Mekah itu kan mereka pakai logika, Bapak Ibu. Logikanya kata mereka, ini Tuhannya Muhammad ini nggak masuk akal. Masa Tuhan cuman satu gitu loh. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Shad, surat 38 ayat 5. Nah ini kok Tuhan cuma satu? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya Tuhan yang satu? Sungguh ini benar-benar mengherankan. Udah satu nggak kelihatan lagi. Kalau mereka sudah kelihatan banyak lagi. Yang didengkotnya aja 3, Lata, Uzza, Manna.
Belum lagi yang kecil-kecil ya. Paham nggak? Nah, Tuhan yang atau ajaran konsepsi yang diusung Nabi Muhammad, sudah Tuhannya cuma satu, nggak kelihatan. Mereka sudah banyak, kelihatan. Kalau kotor bisa pelap gitu. Walaupun agak aneh kok Tuhan dicuci gitu. Ya, tapi itu pemikiran logika mereka itu. Menurut mereka nih dunia ini terlalu luas dan terlalu kompleks kalau hanya diurus oleh satu Tuhan. Menurut mereka begitu, makanya nggak masuk akal. Disitulah makanya mahalnya iman, Pak Ibu. Kita kan imannya rata-rata iman turunan ya. Kalau bahasa anak sekarang, bahasa konten kreator, kita nih imannya hasil giveaway. Artinya Allah takdirkan kita lahir dari keluarga, maka dijaga, dirawat. Karena ini mahal, Bapak Ibu, mahal. Jangankan kita iman ke Allah, kita iman ke Nabi Muhammad aja itu mahal. Padahal sama-sama manusia, rekam jejaknya ada, sejarahnya tertulis dan tercatat secara lengkap. Itu aja orang kafir geleng-geleng. Kok ada ya orang percaya ke orang yang gak pernah dia ketemu? Ya kan? Bapak gak pernah ketemu. Hidupnya jauh dari zamannya, bahkan tempatnya juga jauh, bahkan mungkin ziarah ke makamnya kita belum pernah. Kok bisa Bapak percaya banget sama Nabi Muhammad? Itu iman. Susah diungkapin pakai kata-kata, nggak bisa. Itu padahal sesama manusia kan, yang rekam jejaknya ada, sama-sama hidup di bumi, cuma memang jarak waktu dan tempatnya aja yang jauh. Tapi ada. Sama kayak layaknya kita percaya dulu ada namanya, misalnya orang barat, Christopher Columbus gini. Karena memang ada sejarahnya, ada riwayat hidupnya, ada Nabi Muhammad lebih lengkap dari itu sejarahnya. Itu aja orang sono aneh, Pak. Makanya di bukunya Michael Hart itu ya, ini kan kita udah masuk bulan Maulid ya, belum ya, bentar lagi kita masuk bulan Maulid. Nah ini kan bukunya Michael Hart ini, si Michael Hart bikin buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 daftar. Nggak usah saya terjemahin kali ya, udah ngerti kan? Bahasa Inggris bukannya udah was. Daftar 100 orang berpengaruh di dalam sejarah siapa ditaruh nomor 1? Sama ini si Michael Hart nih nomor 1. Tuh lihat daftar isinya. Nomor 1 Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2 baru Isaac Newton. Umat Islam ada lagi Umar bin Khattab di nomor 52. Songong juga dia naruhnya 52 nih. Umar bin Khattab nomor 52, kalah sama Plato loh, sama Napoleon Bonaparte, apa-apaan itu. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya Nabi kita masih nomor. Nah ini buku itu sempat diprotes Bapak Ibu sama orang-orang sono sendiri. Lu gimana sih? Lu kan orang kita nih. Masa bangga-banggain tokohnya orang Islam bukan kita sendiri? Nah, saya gimana caranya? Kata dia, saya objektif. Secara sejarah saya nggak nemu orang kayak Nabi Muhammad. Cuman dia satu-satunya yang saya anggap paling sukses, paling berhasil. Nih, ini dia tulis begini di paragraf pertama. My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and might be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. Tuh. Pengajian mana yang pakai bahasa Inggris coba? Kalau bukan di Nurul Amal. Bener nggak? Ya Allah, artinya udah paham? Kata dia, Pak, pilihan saya jatuh ke Nabi Muhammad untuk memimpin daftar orang-orang yang paling berpengaruh mungkin saja mengejutkan beberapa pembaca dan dipertanyakan oleh yang lain. Saya sadar kok, kata dia, ini pasti dipertanyakan, pasti bikin orang kaget. Tapi dialah satu-satunya, the only man
Hanya dia satu-satunya orang di dalam sejarah yang sangat sukses dalam dua level sekaligus. Level keagamaan, religius, dan level kenegaraan. Nabi sebagai Rasul berhasil, sebagai pemimpin negara, bahkan pemimpin khalifah bumi berhasil. Berhasil dalam pemimpin khalifah bumi berhasil. Berhasil dalam sejarah, nggak ada satupun yang melebihi keberhasilannya Nabi Muhammad, kata dia. Nah, dan yang lebih mengherankan di sini, today 13 centuries after his death, 13 abad setelah kematiannya. Karena buku ini diterbitkan 1970-an, Pak. Kalau sekarang udah 14 abad lebih. His influence, ya, pengaruh dia itu masih sangat kuat dan masih sangat luas. Jadi Michael Hart itu bingung. Kok ada orang yang matinya udah 14 abad yang lalu, orang kemudiannya yang hidup 14 abad setelahnya belum pernah ketemu, nggak pernah dengar suaranya, cuma baca dari sejarahnya, yakinnya apa? Kayak begitu. Lah itu aja mereka heran, Pak. Padahal kita percaya dengan sesama manusia. Bagaimana sama Allah? Lebih heran lagi. Tuhan yang nggak kelihatan, zatnya nggak tidak terbentuk, tidak tervisualisasi. Paham nggak maksud saya? Kita beriman kepada Nabi Muhammad yang jelas-jelas makamnya aja ada. Mereka bingung, heran. Kok bisa ya orang Islam sebegitu yakinnya sama nabinya gitu. Jadi mereka, kita percaya sama Nabi aja heran, apalagi kita percaya sama Allah, lebih heran lagi dia. Nah itulah mahalnya iman. Paham nggak, Bapak Ibu? Iya. Nah, Bapak Ibu coba, pahala nggak kelihatan? Kelihatan nggak pahala? Ngapa mau datang kemari? Dapat apa Bapak kemari? Oh yaudah, snack, baru belakangan doang snack. Dulu mah kagak ada. Iya kan? Atau dapat kagak ada. Kita tahu dari mana? Iman itu yang menggerakkan. Kita percaya kalau sholat, Pak, lo keren banget itu. Jadi jangan dianggap kita minder, kita terbelakang umat. Kita tuh keren, Pak. Orang Islam tuh keren. Percaya sama sesuatu yang bahkan kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah lihat. Kalau mereka bilangnya bukan keren, gila. Orang Islam tuh gila, tapi kita mah keren. Paham ya? Jadi kudu paham nih bahwa, nah, di sini ulama berbeda pendapat. Apakah kafir, orang-orang kafir itu nanti disiksa hanya dengan akidahnya saja atau syariat juga? Nah, sebagian besar atau mayoritas ulama berpendapat karena syariat juga mereka dapat tambahan siksa. Pertama masuk neraka gara-gara kafir. Nah nanti tambahan siksanya itu gara-gara beban-beban syariat yang mereka nggak kerjain. Contoh dalilnya surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir surat 74 ayat 42. Masalakakum fi saqar. Orang kafir ditanya, kenapa kamu sebabnya masuk ke neraka sakor? Qalu lam naku minal musalli. Mereka jawab, dulu kami tidak termasuk orang yang sholat. Nah dengan jawaban mereka bahwa mereka dulu karena masuk neraka sakor karena nggak sholat, berarti ini menunjukkan mereka disiksa gara-gara nggak sholatnya. Artinya syariat-syariat yang diwajibkan kepada mukallaf tadi mereka juga terkena bebannya. Makanya dalam kitab tadi disebutkan mereka wajib masuk Islam untuk kemudian nanti menjalankan syariat-syariat tersebut. Paham gak sih saya ngomongin ini? Rumahnya diem-diem baik. Jelas ya? Nah, ulama beda pendapat tuh. Jadi ada yang bilang, oh enggak, udah selama dia kafir ya otomatis dia kan udah selama dia kafir ya otomatis dia kan. Surat An-Nahl surat 16 ayat 88. Ayat ini Bapak Ibu, ya. Nih, alladzina kafaru, orang yang kafir, pembahasan kita. Wasaddu an sabilillah, dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Zidnahum, nah, kami tambah kepada mereka siksaan demi siksaan. Nah tambahan siksa ini karena apa? Ya karena nggak ngejalanin syariat tadi. Karena kufurnya mereka masuk neraka. Di nerakanya siksanya ditambahin. Kenapa ditambahin? Karena nggak ngejalanin syariat, nggak sholat, nggak puasa. Gitu. Nah dalam tafsir ayat ini di kitab Tambil Ghafilin itu gambarannya serem Pak.
Orang kafir itu kan udah nggak bisa keluar dari neraka kan, mereka hopeless Pak. Ya akhirnya ya Allah udahlah, gara-gara mungkin ini salah kami, udah kami rela, kami pasrah, kami nggak bisa keluar, tapi tolong aghithna ghaithan minas sama, tolong turunin air, kami rasa haus panas ini ya Allah. Udah nggak apa-apa, kami nggak dikeluarin dari siksa neraka, tapi yang penting turunin air untuk ngeringanin aja ya Allah. Fadhahara fauqahum sahabatun hamra, muncul tiba-tiba di atas mereka setelah mereka minta begitu awan merah. Apa itu? Awan merah. Oh mereka girang, disangkanya dikiranya mau turun hujan. Alih-alih hujan yang turun, fa arsalallahu ilaihim aqarib kala jengking, kamithlil bighal, yang besarnya kala jengking seperti anak-anak peranakan keledai dan kuda. Bighal itu peranakan keledai dan kuda. Ya taruhlah segede keledai, kala jengking segede gitu Pak. Idza walagha minhum, ketika ada yang salah satu di antara mereka dicapit, lam yadhhab waj'uhu alfasana, tidak hilang rasa nyeri dan sakitnya selama 1000 tahun. Jadi sudahlah panas dibakar, ditambahin lagi digigit kalajengking. Mereka udah lama, mereka terima lagi. Satu ketika mereka minta lagi, ya Rabb, aghithna, tolong turunin hujan. Zuhara fauqahum sahabatun sauda. Sekarang yang muncul awan hitam. Kalau tadi awan merah, bolehlah mungkin yang turun kalajengking. Sekarang awan hitam nih. Dulu di dunia kalau awan hitam berarti kan, nah mereka udah pede nih. Yes, asik kita dikasih hujan. Tiba-tiba turun di atas kepala mereka hayat, ular-ular. Yang diameternya ular itu ka'anaqil ibil, seperti diameter lehernya unta. Jadi gedenya ular tuh kayak, ya mungkin kalau kita nyebutnya kayak film mengadibkan dan dibebankan oleh Allah kepada mereka. Maka dari dalil-dalil tadi, ulama usul fikih berkesimpulan berarti orang kafir juga disiksa karena tanggung jawab syariat, bukan karena hanya kekafirannya saja. Layaknya orang Islam, dia agama Islam, tapi kalau dosanya kebanyakan daripada pahalanya, masuk mana dulu? Neraka dulu. Karena tidak menjalankan tanggung jawab syariat. Itu sama, apalagi orang kafir. Maka kita bersyukur, ya kita bisa hadir di majelis taklim, hadir di masjidnya Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Apalagi di zaman sekarang yang udah pada rusak. Udah rusak belum zaman sekarang kira-kira? Kabar yang belum lama kemarin, ibu-ibu di Madura, lihat, nyetorin anaknya yang 13 tahun keselingkuhannya buat diperkosa. Kan gila itu. Jadi ada ibu selingkuh sama oknum kepsek. Nah terus dia bawa anaknya, putrinya yang 13 tahun untuk digagahi sama si oknum kepsek. Bukan dijual, dia nggak dapat duit, nggak tahu apa motifnya, wallahu a'lam bishawab. Yang walhasil orang gila udah itu ibunya gitu ya, udah parah. Maka dengan kita bisa istiqomah begini, insya Allah pahala yang kita dapat akan besar. Udah jalan aja istiqomah pelan-pelan. Kalau bapak ibu pengen bebas, ntar dah tunggu di akhirat aja, nggak lama kita hidup. Ya kita mau nyobain khamr, jangan di dunia. Udah mahal beli, bener gak? Kalau mau murah yang oplosan, ya OD yang ada. Udah kagak punya duit, laga-lagan mau mabok, akhirnya beli yang oplosan, pada mati overdosis. Udah ntar di akhirat dapet, ya gak? Dalilnya surat Muhammad surat 47 ayat 15. Itu Allah gambarkan surga punya 4 sungai. Pertama, anharum mimma'in ghairi asin. Air yang sungai yang airnya tidak payau. Airnya tidak payau itu ya mungkin kalau kita sekarang air mineral lah, yang menyegarkan. Yang kedua, air yang terbuat sungai yang airnya dari susu, tapi ditekankan oleh Al-Qur'an, lam yataghayyar ta'muh. Yang mana susunya rasanya tidak pernah berubah. Karena kalau susu di dunia kan sifatnya cepat apa? Rusak, cepat basnya
sungai yang terbuat dari madu. Ditekankan lagi musaffa, madunya yang murni. Karena sekarang banyak madu aspal. Bener gak? Asli, tapi niatnya minum madu buat sehat malah kena diabetes karena udah banyak campuran. Iya kan? Ditekankan besok madunya murni, asli begitu. Gimana cara ngecek madu asli? Bawa pulang. Kalau bininya marah berarti madu asli. Paham nggak? Bapak-bapak mah paham banget ini mah. Kalau bawa pulang bini bapak marah berarti asli itu. Ya Allah. Nah, jadi intinya nggak usah terburu-buru dan tergesa-gesa. Kita ada jatahnya, kita ada bagiannya. Makanya kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu ibarat penjara bagi orang beriman. Ada batasannya semua. Kita ke sono kagak bisa, mau ngelakuin ini kagak boleh, ya kan? Memang ada batasannya kita itu. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Karena mereka bebas melakukan ini dan itu. Tapi semua akan ada masanya. Semua akan ada. Dulu kita di alam janin nggak tahu ternyata ada dunia yang seluas ini. Tapi sekarang kita ngejalanin. Sama. Sekarang kita mungkin banyak manusia nggak percaya sama akhirat. Ntar ngejalanin nggak kita? Pasti ngejalanin. Maka rugi bagi yang nggak percaya. Ya kan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika debat sama orang ateis. Ya kan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika debat sama orang ateis. Ali, kalau apa yang kamu bilang benar, ternyata kalau yang kamu bilang salah, ternyata di akhirat nggak ada apa-apa. Saya berarti menang. Kenapa? Saya di dunia udah bebas-bebas, udah foya-foya, ternyata di akhirat nggak ada apa-apa. Artinya dia tidak mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Kata Ali bin Abi Thalib, justru yang menang saya. Oke, kalau misalnya di akhirat nggak ada apa-apa, saya juga kan nggak rugi-rugi amat. Di dunia juga saya tetap bisa menikmati hidup saya dengan cara saya. Tapi justru kalau di akhirat nanti ada apa-apa sesuai keyakinan saya, yang rugi dua kali lipat kamu nggak bisa balik lagi ke dunia untuk memperbaiki itu semua. Malah kamu akan mendapatkan siksa yang kekal dan abadi. Khalidina fiha, mereka kekal abadi. Nauzubillah. Maka udah istiqomah, kuatkan iman Islam kita. Udah istiqomah jalanin, udah hidup, nggak usah banyak neko-neko, nggak usah macem-macem. Hadir majelis taklim, hadir sholat 5 waktu di masjid, ya silaturahim keluarga jalanin, udah. Insya Allah ntar matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dah jelas tuh ya. Jadi yang dimaksud wajib bagi para mukallaf masuk Islam adalah orang-orang selain orang Islam. Mereka wajib supaya tidak dapat siksa. Tapi kita orang Islam tidak boleh memaksa orang penganut agama lain untuk masuk Islam. Gitu. Diskusi boleh, tapi maksa tidak diperkenankan. Tapi bagi mereka wajib. Sama kayak misalkan gini, kita kan dalam agama, dalam negara kita ada 5 negara, ada 5 agama yang diakui ya. Tapi tetap negara ada 5 agama yang diakui ya. Tapi tetap kata ulama-ulama, kalau kita mu'alaika ya Jadda Zainab, assalamu alaiki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah, assalamu alaiki ya Ummal Hasan, assalamu alaiki ya Ummal Husain, assalamu alaiki ya Umma Zainab, assalamu alaiki ya Ummal Mu'minin, ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid, assalamu alaiki ya Umma Fatimah, assalamu alaiki ya Umma Rasulillah, assalamu alaiki ya Umma Rasulillah, ya Sayyid. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal ba'tsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum.